Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali, kita boleh ada di rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita akan memulai doa malam lawatan kita mau satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji Engkau, kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan Kau melayakan setiap kami, Kau menguduskan setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi waktu kami yang terbaik saat ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Setiap kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh kita hadapi, semuanya karena Tuhan itu sayang kepada kita. Penyertaannya tidak pernah berhenti sampai saat ini. Mari sore hari ini kita mau sama-sama, kita menaikkan ungkapan syukur kita. Kita mau memuji kebaikan Tuhan karena Dia baik buat setiap kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik buatku sekarang dan selamanya. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
boleh kita terima, semua yang boleh kita nikmati hari-hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah saat ini setiap kita, setiap pribadi naikkan ucapan syukur kita, naikkan terima kasih kita kepada Tuhan sebab Dia itu baik. Terima kasih Yesus. Menyembahmu,
pujikan Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah berkuasa. Biarlah Bapak, mari sama-sama saya undang saudara bangkit berdiri sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari sambil ulurkan tangan kita ke atas, katakan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Malam ini Tuhan, aku membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Biarlah Bapak kasyakan dan Allah, buang semua pikiran apapun yang lain. Inginkan Tuhan lebih dari apapun. Roh Kudus, Roh Kudus, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Engkau yang mengaliri kami Tuhan, Engkau yang jamah kami malam ini. Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Saya butuh Engkau Tuhan. Katakan, saya butuh Engkau Tuhan. Hadir, jamah hati kami Tuhan. Hembuskan nafas kehidupan itu kembali. Hembuskan nafas kehidupan itu kembali. Tuhan, kami inginkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Apapun yang berarti gak ada artinya lagi. Mas perak dan permata tiada arti. Tuhan, Engkau dengar seruan kami Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ulurkan tangan kita, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Aku ingin Engkau lebih dari apapun Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Apa yang kami anggap berharga, gak lagi berharga dibandingkan Engkau. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengar seruan kami malam ini Tuhan, bahwa lebih dari apapun Engkaulah yang kami rindukan, Engkaulah yang kami butuhkan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini dan dimanapun kami berada, bangkitkan kembali roh-Mu di dalam kami ini Tuhan. Bangkitkan kembali roh-Mu itu di dalam kami ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bangunkan umat-Mu. Bangunkan umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada hari ini. Roh-Mu membangunkan kami kembali, supaya kami ini bersiap. Tuhan, Engkau segera datang. Tuhan, Engkau segera datang. Siapkan kami para mempelai-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa Roh Kudus, malam ini kami buka telinga roh kami untuk kami dengarkan suara-Mu, biar Engkau bicara kepada setiap kami. Apapun yang kami dengar hari ini, tidak ada satupun yang tercuri oleh iblis, tetapi betul-betul Tuhan yang bicara, meskipun dengan hal yang sangat sederhana, Tuhan bicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 kita akan baca. Firman Tuhan berkata begini, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil di dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Amin. Saya sangat diberkati dengan perikop ini, di mana saya ingat sekali kapan saya dapat perikop ini begitu bicara kepada saya, yaitu ketika saya sedang ada tidak boleh kemana-mana, yaitu sedang diisolasi. Ketika saya sedang diisolasi, saya baca firman dan firman ini datang kepada saya, ini bicara begitu rupa kepada saya. Ayat 7 katakan begini, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Apa sih sebenarnya hisop itu apa? Nah ini loh hisop saudara ya. Saya mau saudara lihat gambarnya. Hisop itu adalah sebuah tanaman yang seperti sejenis tanaman mint. Nah hisop ini digunakan untuk membersihkan dan memurnikan tubuh. Nah tanaman ini rasanya pahit. Kalau dimasukkan di dalam mulut, kalau dirasakan rasanya pahit. Tapi hisop ini merupakan antiseptik yang sangat baik untuk melindungi tubuh dari infeksi dan untuk memperkuat imun. Nah, gak sebuah kebetulan di ayat 7 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Saudara, sering kali bahwa hati dan pikiran kita ini ternyata mudah terinfeksi. Hati dan pikiran kita ini mudah berdosa, mudah sakit. Kita ini gampang terinfeksi dengan apa? Dengan apa yang kita dengar. Dengan apa yang kita tangkap dengan mata kita. Dari yang kita lihat di sekeliling kita. Kita ini mudah terinfeksi hati dan pikiran kita. Terutama hal yang paling mudah adalah apa yang kita masukkan di dalam pikiran. Lewat apa? Lewat telinga dan lewat mata kita. Ketika kita dengar mungkin orang mulai menceritakan. Oh dia cerita dia sakit hati. Dia ceritakan tentang keburukan orang lain. Dia ceritakan tentang keburukan gereja lain. Dia ceritakan tentang keburukan si A, si B, si C. Jemaat yang lain, hamba Tuhan yang lain. Betapa dia kecewa. Tiba-tiba tanpa kita sadari kalau kita dengerin orang yang kecewa. Tanpa kita sadari kita pasti ketularan. Itu mau tidak mau, cepat atau lambat kita akan ketularan.
Lalu tandanya apa? Ketika kita ketemu dengan orang tersebut yang dia ceritakan, lalu di dalam pikiran kita mulai ada stigma. Ini jangan-jangan nanti orangnya, ya gitu ya, sesuai dengan kata-kata orang itu. Atau kita mengambil sebuah kesimpulan, oh iya memang benar, ternyata betul orangnya itu seperti itu. Sakit hati ini sangat menular dan sangat menginfeksi. Bahkan lebih daripada corona. Sakit hati, kalau corona itu orang perlu bersentuhan. Kalau corona itu orang perlu dekat. Ada di satu ruangan yang kecil dan udaranya mulek. Puji Tuhan saudara ya, kita ada di gereja ini di mana udaranya aja pakai saringannya itu pakai pembunuh kuman. Sehingga ketika udaranya ini, saudara duduk di sini, udara yang saudara keluarkan ini ada pembunuh kumannya itu di sedotan udaranya gitu. Nah, tapi kalau yang namanya sakit hati saudara, nggak perlu bersentuhan. Nggak perlu di dalam ruangan yang kecil bersama-sama. Cuman perlu dengan WA saja. Itu sudah ketularan. Cuman perlu dengan sedikit telepon saja, itu sudah menular. Jangankan begitu, dari katanya kepada katanya, itu aja sudah cukup untuk menularkan. Betapa mudahnya hati kita ini terinfeksi. Apalagi yang suka menginfeksi hati kita. Ketika ada orang yang tidak puas dan mulai cerita kepada kita. Mungkin dia nggak puas pada pasangannya, tidak puas dengan atasannya, tidak puas dengan hidupnya, tidak puas dengan pekerjaannya, tidak puas dengan pemimpinnya, tidak puas dengan anaknya. Ketika ada orang yang nggak puas lalu mulai cerita pada kita, hati-hati. Kalau saya saudara, kalau ada model-model yang menginfeksi, saya mundur. Daripada apa? Enggak mau dan tidak mau, cepat atau lambat kita akan pasti ketularan. Tahu-tahu kita melihat pasangan kita, pasangan kita juga sama kok. Sama-sama enggak puas. Tahu-tahu kita melihat hidup kita jadi enggak puas. Kita melihat ekonomi kita jadi enggak puas. Padahal apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi yang menginfeksi kita. Cerita tentang ketakutan. Hari ini yang namanya cerita tentang ketakutan dan kekhawatiran itu begitu rupa seperti saya bilang itu kecepatannya lebih cepat dari internet gitu ya. Saya bilang itu kecepatannya lebih cepat dari internet. Ada orang-orang yang mulai cerita ini dan itu ketakutan demi ketakutan. Itu disebarkan. Lalu ketika kita menjadi begitu takut, lalu seperti yang dikatakan apa? Imunitas tubuh kita menjadi menurun. Orang berkata jangan ke sana nanti ketularan. Jangan ketemu orang itu nanti ketularan. Oh itu gara-gara si ini si itu semuanya jadi ketularan. Saya pernah satu kali, saya ingat ketika saya di rumah sakit waktu itu saya ketemu sama dokternya dan saya bertanya gini. Kenapa kok orang itu bisa ketularan? Saya bilang gitu. Siapa yang menulari? Dokternya secara profesional. Ini kalau orang profesional jawabnya gini saudara. Ibu, itu barang gak kelihatan. Ibu sudah jangan cari siapa yang menulari. Dan ibu jangan lihat ke belakang. Ibu harus lihat ke depan dan ibu harus berfokus kepada apa yang harus ibu lakukan. Percuma ibu mau cari siapa yang menulari ibu. Kan ibu gak kelihatan barangnya tuh siapa menulari siapa. Oh saya pikir betul juga. Kenapa? Karena saya merasa saya ini tiap harinya saya tuh di rumah. Saya gak kemana-mananya banget gitu saudara. Tapi kalau orang gak profesional pertanyaan gini, oh ini pasti nih ya, saya kan gak profesional saudara ya. Jadi di depan dokter saya berusaha untuk mencari jalannya. Ini pasti nih dok ya, saya dari sini, mungkin karena ini, karena itu. Dokter itu berkata, ibu stop deh bu. Ibu itu kalau mikirin gitu gak ada selesainya dan ibu gak akan nemu jawabannya. Udah ibu fokus aja ke depan. Nah banyak dari kita hari ini, kita cuman berfokus kepada kekhawatiran. Cari. Wah ini nanti jangan-jangan kalau begini, jangan-jangan kalau begitu. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran itu sangat menginfeksi. Sangat menginfeksi. Kalau kita sudah terus-menerus yang kita dengarkan ketakutan, kekhawatiran. Jangan gini nanti mati, jangan gitu nanti mati gitu kan ya saudara. Jangan ke gereja nanti ketularan.
Lalu kita pakai satu jurus aja untuk menghadapi semua hal, yaitu jurus ketakutan. Tidak, sampai kita ini lupa, tidak ingat bahwa Tuhan kita tuh besar, dahsyat, dan dia itu adalah penyembuh. Yang sepakat, yang percaya Tuhan kita penyembuh, katakan amin. Nah, ada banyak orang kekhawatiran terlalu besar sampai lupa bahwa Tuhan kita tuh sanggup menyembuhkan. Kita sampai lupa sama sekali untuk peduli kepada orang lain. Kita lupa untuk membangun orang lain. Yang kita ingat cuman setiap kali ketemu orang lain. Antara kita takut ketularan atau kita membagikan info tentang ketularan. Sehingga hidup kita bukannya hidup yang karena iman, tapi hidup kita hanya melemahkan imun dari imun dan imun yang lain. Kita jadi pembunuh imun dan iman, saudara. Nah, hal-hal seperti ini menginfeksi hati dan hidup kita. Dan firman Tuhan bilang, hal-hal seperti ini dosa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku ingin membersihkan engkau dengan hisop. Nah, saya ingat pada waktu saya harus minum obat, ada satu obat yang saya minum dan itu rasanya pahit luar biasa. Yang tiap kali kalau diminum dan sampai hilang itu sugar coatingnya itu pahitnya luar biasa. Tapi saya harus tetap minum itu, sebab itu menyembuhkan, sebab itu menolong saya. Seringkali justru yang pahit itulah yang menyembuhkan kita. Yang tidak kita sadari seringkali yang meracuni pikiran hati kita itu akan dapat membunuh kita pelan-pelan. Itu sebabnya kita perlu dibersihkan dengan hal-hal yang pahit. Dan seringkali Tuhan pakai hal-hal yang pahit yang terjadi itu untuk membongkar hati kita. Dan membuat kita melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Hari ini mungkin kita sedang mengalami hal yang pahit, hal yang gak enak. Hari ini, sejak dari tadi malam, saya, anak-anak saya, kami mengalami hal yang pahit bagi kami. Gak enak. Tapi waktu saya siapkan firman ini, saya tahu Tuhan itu sedang membongkar hati. Lewat apa saja yang pahit, Tuhan itu sedang bongkar-bongkar. Sampai waktu kita dibongkar hati kita baru berkata gini, iya loh, aku ternyata membawa sampah. Waktu Tuhan bongkar-bongkar hati kita, sesuatu yang pahit terjadi. Kita berkata tiba-tiba, iya loh, ternyata aku cuman segini aja. Ada infeksi-infeksi yang begitu dalam, yang selama ini ada dan kita biarkan itu. Ada hal-hal yang begitu merusak hidup kita dan kita biarkan tinggal di situ. Saya ingat dulu pada waktu saya masih remaja ada seorang teman saya. Dia ini sakit, kakinya infeksi. Kenapa? Karena pada waktu dia naik motor dan dia jatuh, lalu knalpotnya itu terkena di kakinya dan itu membuat kakinya tuh sampai setengah mateng. Gitu. Wah, itu sakit luar biasa. Dan akibat dari sakit yang pertamanya sakit luar biasa itu adalah akibatnya daging di tempat yang setengah matang itu mulai membusuk, itu mulai mati daging daerah situ. Saya ingat dia dibawa ke dokter waktu itu sama saya, sama dengan beberapa orang kami itu. Dan dokternya itu harus memotong daging itu pelan-pelan. Pada waktu bagian luar dipotong rasanya enggak sakit. Tapi di bagian yang mulai dekat jaringan yang hidup, tapi dia terinfeksi karena itu nyut-nyut gitu katanya, rasanya tuh nyut-nyut gitu. Ketika itu dipotong, wah itu mulai sakitnya luar biasa. Dia harus dikasih penahan rasa sakit lah apa, tapi tetap aja berasa dan dia itu terus, dia harus dipotong bagian demi bagian. Sampai bersih, lalu diberi obat dan ketika diberi obat itu lebih sakit lagi dia bilang. Rasanya itu begitu sakit. Tapi setelah itu kakinya sembuh, kembali normal. Hari ini hati kita mungkin terluka, terinfeksi. Dan Tuhan memakai hal-hal yang tajam dalam hidup kita itu untuk memotong. Hal-hal yang pahit itu untuk memotong. Izinkan Tuhan memotong, izinkan Tuhan mengobati. Bahkan ketika itu rasanya begitu sakit. Sebab kita tahu tujuan Tuhan, yaitu untuk menyembuhkan kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa
dalam segala perkara Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat kita yang mengasihi Tuhan. Buat saudara yang mengasihi Tuhan. Hal yang pahit dipakai Tuhan untuk justru mendatangkan kebaikan. Setan datang berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Tetapi Tuhan, buat kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu membalikkannya justru untuk membawa berkat buat kita. Untuk membawa kebaikan buat kita. Untuk nganterin, untuk delivery berkat. Justru lewat hal-hal yang tidak enak. Banyak kali kita tidak mau dibersihkan. Kecuali terpaksa. Betul saudara ya? Kita nggak suka perubahan, kita maunya yang nyaman, udah gini aja, semuanya selalu sama, semuanya selalu enak, semuanya selalu bahagia, semuanya selalu berkumpul bersama-sama, tidak perlu bergumul, tidak perlu merangkak lagi, tidak perlu nangis. Tetapi hal itu tuh nggak mungkin terjadi. Ketika Tuhan itu mulai pakai hisopnya untuk membersihkan hati kita, rasanya mungkin pahit. Tapi saya ingin ajak saudara, relakan hati kita dibersihkan oleh Tuhan di masa pahit itu. Relakan hati kita ini menjadi sembuh. Jangan sibuk lihat yang lain. Jangan cari-cari ini gara-gara siapa. Jangan cari-cari siapa ini yang menyebabkan kekacauan ini. Siapa ini yang menyebabkan malapetaka ini. Siapa yang membuat aku jadi susah seperti ini. Saudara stop, jangan cari-cari lagi. Datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan, yang aku tahu Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Yang aku tahu saat kekuranganku kayak gini, aku enggak nyalain siapa-siapa. Yang aku tahu Tuhanku sanggup menyediakan. Yang aku tahu saat aku sedang sedih, aku berduka. Aku tahu Tuhanku itu adalah sukacitaku. Saat aku jatuh, aku lihat tangan Tuhan itu yang menopang. Amin. Saya ingat, mari kita akan buka sebuah ayat terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Waktu kita ini ikut Tuhan sungguh-sungguh berkan berarti kita tidak bisa jatuh. Tapi Tuhan bilang gini, 7 kali jatuh, kalau saudara mau bangun, hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Jangan punya sikap hati yang fasik atau yang jahat. Sebab kalau kita punya sikap hati yang fasik atau jahat, waktu kita jatuh kita akan malah roboh. Tapi waktu kita jatuh, langsung cepat-cepat benerin hati kita. Firman Tuhan berkata, dia akan bangun lagi. Saya lihat Daud ini orang yang paling, kalau saya baca tentang Daud, Daud ini orang yang paling banyak jatuh. Paling banyak jatuh, dia jatuh dalam masalah yang dibuat oleh orang lain, dia jatuh dalam masalah yang dia buat sendiri. Pokoknya hidupnya dia itu dari awal sejak dia diurapi sampai terakhir dia mau menutup mata itu pergumulan tidak pernah berhenti. Tapi yang saya lihat, setiap kali saya baca mazmur-mazmurnya, dia menyikapi apa saja yang pahit yang datang itu dengan datang kepada Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang bertobat, merelakan diri dibersihkan. Tidak cari kambing hitam, tidak cari siapa-siapa yang salah, tapi berkata ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan, bersihkan saya. Saya tidak cari siapa-siapa yang salah. Yang salah daripadaku Tuhan, koreksi aku. Jangan membenci saat-saat sulit yang datang hari ini, atau yang sedang datang, atau yang pernah datang dalam hidup saudara. Saat-saat sulit itu tidak ada untuk selamanya. Ingat-ingat ya saudara, saat-saat sulit itu cuma sebentar tok. Kalau itu semua sudah berakhir, kita lihat ke belakang, kita akan bisa lihat sebetulnya saat-saat sulit itu adalah saat-saat kita bersama dengan Tuhan dan saat-saat kita lebih mengenal Tuhan. Amin. Mari saya undang saudara, kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, Tuhan karuniakan aku ini hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah
lembutkan, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Katakan lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu ada saat-saat di mana hal yang pahit itu datang. Kami tidak mau berkata sama Tuhan, Tuhan stop. Kami tidak kuat, kami tidak tahan lagi. Stop, ini bukan bagian kami. Tidak Tuhan. Yang kami mau katakan, Tuhan, kami izinkan Tuhan membentuk hati kami. Sampai hati-Mu itu ada di dalam hati kami. Kami mau berkata, Tuhan, sempurnakan karya-Mu di dalam kami. Jangan berhenti sampai Engkau puas. Jangan berhenti sampai Engkau lihat bahwa kami ini jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan, supaya kami ini hidup. Supaya kami ini tidak jadi orang-orang yang mati rohaninya. Supaya kami ini tidak jadi orang-orang yang nyaman dan mati di dalam kenyamanan kami. Atau setengah mati, tidak hidup, tidak mati. Tapi kami berdoa Tuhan, justru melewati masa-masa sukar. Engkau memegang tangan kami dan Engkau membangkitkan kami Tuhan. Bangunkan gereja-Mu Tuhan. Bangunkan gereja-Mu dari kenyamanan. Bangunkan gereja-Mu dari tidur. Bangunkan gereja-Mu Tuhan. Bangunkan gereja-Mu. Supaya kami ini semuanya Tuhan. Kami ini bersiap lagi. Berjaga lagi. Berjaga lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Berapakah syakandara lapa. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Buat ibadah hari Minggu besok, kita akan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, kita akan berdoa buat ulang tahun gereja, kita akan berdoa buat banyak hal. Saudara, saya rindu, mari kita akan sama-sama minta yang pertama, yang terutama adalah minta Tuhan itu melawat gereja kita kembali. Amin. Kita minta Roh Kudus, tidak minta apa-apa yang lain, tidak minta berkat, tidak minta apa-apa, minta Roh Kudus saja melawat kita. Minta Tuhan membangkitkan kita. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejaku di akhir zaman. Berhembus
gerejamu Tuhan. Dengan hadiratmu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan kami rindu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali katakan kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari bahasa roh, berhembus Roh Kudus, bangunkan gerejamu Tuhan, bangunkan gerejamu Tuhan. Nafas yang hidup itu kembali berhembus, nafas yang hidup itu kembali berhembus di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat umat-umat Tuhan. Kita berdoa minta Tuhan melawat setiap umat-umat Tuhan. Kasih hati yang lapar, yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita mulai berdoa buat umat-umat Tuhan. 3, 2, 1, mari mulai berdoa. Tuhan, kami berdoa. Minta hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita akan berdoa buat ibadah hari Minggu besok. Minta hadirat Tuhan, minta lawatan Tuhan lebih dari apapun juga. 3, 2, 1, mari mulai berdoa buat ibadah hari Minggu besok. Kami berdoa Tuhan. Kita akan berdoa buat ulang tahun gereja. Kita akan berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan Yesus sendiri yang bekerja di dalam ulang tahun gereja ini. Minta perlindungan Tuhan. Minta Tuhan sendiri yang turun. Dan tidak ada satupun yang lain yang boleh turun. Di dalam nama Yesus. Ayo sama-sama kita berdoa buat ulang tahun gereja. 3, 2, 1. Mari mulai berdoa. Tuhan, kami berdoa buat ulang tahun gereja. Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa ulang tahun gereja ini bukan kerja perayaan. Yang kami tahu Tuhan, ini adalah kerja Roh Kudus. Ini bukan program, tapi ini adalah acaranya Tuhan untuk melawat. Ini saatnya Tuhan melawat gerejamu.
Aku berdoa Tuhan Yesus, minta perlindungan-Mu Tuhan, bangunkan panitia-panitia. Supaya tidak cuma sekedar bekerja apa yang mereka bisa kerjakan, tapi bangunkan roh mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka menerobos di dalam alam roh itu, terobos dalam alam roh itu Tuhan. Dan aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, minta perlindungan-Mu Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu, buat setiap umat-umat-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun yang tidak dari Tuhan, yang dapat yang dapat ikut ambil bagian, yang dapat ikut mengobrak-abrik. Dan aku berdoa, kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hadirat-Mu membangkitkan, kami minta hadirat-Mu Tuhan membangunkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bangunkan umat-Mu Tuhan, bangunkan gereja-Mu Tuhan, bangunkan para panitia, bangunkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus, aku berseru-seru, bangunkan Roh Kudus, bangunkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terakhir kita akan berdoa buat Indonesia. Lepaskan shalom atas Indonesia, lepaskan keselamatan atas Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri yang berkuasa memegang bangsa ini. Bangsa ini tidak akan jatuh. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa buat Indonesia. 3, 2, 1, mari kita mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah. Katakan aku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh Yesus, agar indah bagimu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Allah kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau bilang Tuhan tidak akan kasih batu buat kami yang minta roti. Tuhan tidak akan kasih ular buat kami yang minta ikan. Tuhan itu Bapa yang baik, tahu memberi Roh Kudus kepada kami yang meminta. Tuhan, hari ini kami tidak minta apa-apa Tuhan, minta Roh Kudus tok. Tuhan, kami berdoa, lawat kembali gereja-Mu dengan Roh Kudus, karena Engkaulah segala yang kami butuhkan. Padamu ada segala yang kami butuhkan Tuhan. Kami tahu kalau kami minta Roh Kudus, Engkau janji Engkau akan memberikannya. Kami minta Roh Kudus berhembus kembali buat gereja-Mu ini Tuhan. Nafas yang hidup itu berhembus kembali buat gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat keluarga kami bawa kepada Tuhan malam ini. Istri kami, suami kami, anak-anak, mertua, orang tua kami. Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, Tuhan kami bawa mereka sama Tuhan. Penuhi rumah kami juga dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya setiap hari kami rasakan di rumah kami ada surga. Sebab Roh Kudus itu hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ada kesembuhan di rumah-rumah.
ada kebebasan, ada pemulihan, ada berkat, ada roti tiap-tiap hari untuk setiap kami. Karena Roh Kudus itu hadir. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami terima berkat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan yang menaklukkan dan menaruh pikiran Tuhan itu di dalam pikiran kami. Menaruh perasaan Tuhan itu di dalam perasaan kami. Tuhan yang menaruh kehendaknya Tuhan itu dalam kehendak kami. Supaya tiap-tiap hari kami berpikir, kami merasakan, kami punya kehendak, kami punya keinginan itu seperti Tuhan yang Tuhan mau. Sehingga tiap-tiap hari hidup kami ini berbuah dan hidup kami jadi berkat buat orang lain. Berkati hidup kami ini berlimpah-limpah Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat yang terbaik, kesembuhan, kekuatan, keuangan, semua yang terbaik. Roh yang menyala-nyala, hati yang taat, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.